Kota Digital. Dosen pengampunya itu ada Bapak Muhammad Fadli MKom dan Bapak Tekad Matulatan. Yang beranggotakan yang pertama ada Azharodi Gusti Arya dengan NIM 2401020048. Selanjutnya ada Yura Ramadhani dengan NIM 2401020068. Lalu yang ketiga ada Balkis Manisa dengan 2401020069. Anggota keempat yaitu ada Meki Ajmaryadi dengan NIM 2401020070. Dan saya sendiri ada Aurelifta Ikriana Ginting dengan NIM 2401020071. Oke, langsung saja. Latar belakang dari permasalahan kota kami ini adalah pada proyek kami ini kami mengangkat permasalahan pencarian rute pada lingkungan perkotaan. Seperti yang kita ketahui, kota modern itu memiliki jaringan jalan yang sangat kompleks. Terdapat banyak persimpangan yang berfungsi sebagai titik-titik percabangan jalan. Kemudian terdapat banyak alternatif rute yang dapat dipilih untuk mencapai tujuan. Semakin besar ukuran kotanya, semakin banyak pula kemungkinan jalur yang dapat dilalui. Jika pencarian nantinya itu dilakukan secara manual, komputer itu harus memeriksa sangat banyak kemungkinan rute sehingga menjadi tidak efisien. Oleh karena itu, muncullah pertanyaan-pertanyaan utama dalam proyek kami ini, yaitu bagaimana komputer dapat menentukan jalur terbaik dari titik awal menuju tujuan secara otomatis. Untuk menjawab permasalahan tersebut dibutuhkan sebuah algoritma pencarian yang mampu bekerja dengan cepat, efisien dalam penggunaan memori dan tetap menghasilkan jalur yang optimal. Algoritma yang kami pilih itu adalah algoritma ASTAR. Lalu untuk slide demo masalah dan integrasinya ini, setelah tadi memahami permasalahan, langkah berikutnya itu adalah bagaimana pengguna berinteraksi dengan sistem. Pada aplikasi ini, pengguna cukup memilih titik awal atau start node-nya dan titik tujuan atau goal node-nya pada peta yang ditampilkan. Ketika kedua titik dipilih, nantinya aplikasi akan mengirim koordinat tersebut ke sistem pencarian rute. Pada sisi program, file app.python berfungsi sebagai penghubung antar muka pengguna algoritma dan pencarian rute. File ini nantinya menangkap input pengguna, kemudian memanggil fungsi utama algoritma ASTAR yaitu run ASTAR anim yang berada pada modul pathfinder.python. Fungsi tersebut yang nantinya akan menjalankan proses pencarian jalur, penghitungan rute terbaik, lalu menampilkan animasi proses pencarian hingga kendaraan bergerak mengikuti jalur yang ditentukan. Dalam mekanismenya ini, pengguna nanti dapat melihat secara langsung bagaimana algoritma bekerja dalam menentukan rute optimal pada kota. Oke, selanjutnya, komputer itu tidak dapat langsung memahami jalan raya seperti layaknya manusia. Karena itu, langkah pertama yang dilakukan adalah mengubah peta menjadi struktur data graph. Pada pemodelan ini, setiap persimpangan jalan itu nanti direpresentasikan sebagai node atau simpul. Sebagai contoh, titik A, B, C, dan D ini akan mewakili lokasi-lokasi penting pada peta. Kemudian hubungan antara persimpangan direpresentasikan sebagai edge atau sisinya. Misalnya AB atau BD untuk menunjukkan nantinya adanya jalan yang menghubungkan kedua titik tersebut. Dengan model graph ini nantinya masalah pencarian rute dapat diubah menjadi masalah pencarian jalur terpendek pada graph. Pendekatan ini sangat umum digunakan dalam sistem navigasi seperti itu Google Maps, GPS kendaraan maupun aplikasi logistik.
Lalu pada tahap berikutnya ini kami memilih algoritma yang paling sesuai untuk melakukan pencarian jalur. Ada beberapa algoritma populer yang dapat digunakan seperti ada DFS, BFS, dan Dijkstra. DFS dan BFS memang mampu untuk menemukan jalur. Namun keduanya itu cenderung mengeksplorasi banyak node yang sebenarnya tidak mengarah pada tujuan, sehingga kurang efisien untuk graf yang besar. Sementara untuk Dijkstra sendiri mampu menemukan jalur terpendek secara optimal, tetapi proses pencariannya masih menyebar ke banyak arah karena belum mempertimbangkan posisi tujuannya. Lalu untuk Astar sendiri ini menawarkan solusi yang lebih baik karena menggunakan fungsi heuristik. Fungsi heuristik sendiri itu membantu algoritmanya nanti memperkirakan jarak menuju tujuan sehingga pencarian lebih terarah. Akibatnya jumlah node yang nantinya dieksplorasi itu menjadi lebih sedikit. Proses pencariannya juga lebih cepat dan jalur yang dihasilkan tetap lebih optimal. Karena alasan tersebutlah kami memilih Astar sebagai algoritma utama dalam proyek kami ini. Selanjutnya selanjutnya saya akan menjelaskan dengan kontribusi pribadi saya. Saya pribadi berkontribusi pada file heuristic.python yang berisi fungsi Euclidean distance. Yang ini berikut adalah kode yang saya implementasikan. Fungsi ini dia. Fungsi ini digunakan untuk menghitung jarak lurus atau Euclidean distance antara dua node yang berdasarkan koordinat x dan y. Parameter n1 dan n2 merupakan objek yang memiliki atribut koordinat x dan koordinat y. Pada bagian utama fungsi ini terdapat baris math hypod n1 dikali x kurang n2 dikali x, n1 kali y kurang n2 kali y. Fungsi math-hypod ini digunakan untuk menghitung jarak Euclid antar dua titik. Secara matematis rumus yang digunakan itu adalah d akar x2 dikurang x1 kuadrat ditambah y2 dikurang y1 kuadrat. Dengan d-nya itu adalah jarak antara dua node x1 dan y1 ini merupakan koordinat node pertama. x2 dan y2 ini merupakan koordinat node x dan y kedua. Sebagai contoh di sini ada A-nya itu sama dengan 0,0 dan B-nya itu 3,4. Maka penghitungannya itu adalah D akar 3 kurang 3 akar 3 kurang 0 kuadrat ditambah 4 kurang 0 kuadrat. Lalu 3 akar 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Selanjutnya ada menghasilkan akar 9 ditambah 16, maka menghasilkan akar 25. Akar 25 sama dengan akar 25 sama dengan 5. Artinya jarak garis lurus antara kedua titik tersebut adalah 5 satuan. Nilai jarak inilah nantinya yang digunakan sebagai fungsi heuristik pada algoritma Astar. Selanjutnya untuk algoritma Astar sendiri itu mempunyai node yang memiliki nilai evaluasi dengan rumus Fn sama dengan Gn ditambah Hn. Fn sendiri itu adalah nilai prioritas yang digunakan untuk menentukan node mana yang akan dieksplorasi terlebih dahulu. Sedangkan Gn ini adalah biaya perjalanan yang ditempuh dari titik awal. Sedangkan Hn adalah estimasi jarak tujuan yang dihitung dari fungsi Euclid distance tadi. Nantinya semakin kecil nilai Fn,
maka semakin tinggi juga prioritas node tersebut untuk diproses oleh algoritma. Dengan fungsi heuristik ini, algoritma Astar nantinya tidak perlu mengeksplorasi seluruh graph seperti Dijkstra, tetapi dapat lebih fokus menuju lokasi tujuan sehingga pencarian rutenya itu lebih cepat. Dari sisi kompleksitas sendiri, oke. Dari sisi kompleksitas sendiri, fungsi Euclid distance ini memiliki time complexity-nya itu adalah O1, sedangkan space complexity-nya itu adalah O1 juga. Karena hanya fungsi yang melakukan operasi aritmatika sederhana tanpa perulangan dan tanpa penggunaan struktur data tambahan. Meskipun sederhana, fungsi Euclid distance ini merupakan komponen paling penting karena dipanggil berulang kali selama proses pencarian Astar. Dengan menggunakan Euclid distance tadi sebagai heuristik yang admissible dan konsisten, sebagai heuristik yang admissible dan konsisten, algoritma ini tetap dapat menemukan jalur terpendek yang optimal sekaligus meningkatkan efisiensi pencarian rute. Baik, sekian dari penjelasan saya. Untuk penjelasan mengenai rincian proyek kami, ini akan dijelaskan oleh teman saya, Yura. Kepada Yura saya persilakan. Baik, saya Yura Ramadhani. Pada slide ini, saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar dan formulasi dari Astar. Nah, pada program ini, teman-teman pernah nggak sih berpikir bagaimana sebenarnya algoritma Astar ini berpikir saat dia harus mencari jalan yang paling cepat dan paling optimal. Nah, kalau teman-teman perhatikan di layar, ini ada rumus seperti rumus matematika. Nah, ini akan menjadi jantung dari algoritma Astar ini. Di sini ada 3 komponen, ada Fn, Gn, dan Hn. Nah, jika dilihat hanya sekilas, ini mungkin hanya sekedar rumus kaku biasa matematika aja. Tapi sebenarnya ini bisa mengambil keputusan sehari-hari. Misalnya, coba bayangkan teman-teman saat sedang naik motor, mau berangkat dari rumah menuju kampus. Nah, di tengah jalan, pasti teman-teman berhenti di sebuah persimpangan jalan yang banyak cabang. Kita sebut aja persimpangan ini sebagai titik atau simpul N. Nah, tugas dari algoritma Astar ini di sini menilai dari semua cabang jalan di persimpangan ini, mana sih rute yang paling menguntungkan atau paling cepat biar sampai duluan ke tujuan. Nah, dari 3 komponen ini, pertama ada YN, ini bisa kita sebut dengan biaya aktual atau jarak nyata yang sudah benar-benar kita tempuh dari rumah sampai ke persimpangan tempat kita berhenti sekarang, atau N. Kalau di motor, ibaratkan kita melihat angka di odometer atau speedometer. Nah, berapa kilometer bensin yang sudah habis kita pakai dari rumah sampai ke titik jarak ini. Jarak ini nilainya sudah mutlak, sudah real, dan tidak bisa kita ubah karena memang sudah kita lewati. Kemudian ada komponen HN. Nah, ini dalam dunia komputer disebut dengan fungsi heuristik. Kalau bahasa sederhananya kayak tebakan pintar atau estimasi sisa jarak dari persimpangan kita sekarang menuju ke target akhir yaitu kampus tadi. Nah, bagaimana sih cara komputer nebaknya? Komputer nanti menggunakan metode namanya Euclidean distance, yaitu menarik garis menuju imajiner di atas peta dari titik kita sekarang langsung ke kampus. Ya sih, di dunia nyata kita tidak mungkin bisa terbang lurus, nebus gedung-gedung tinggi. Tapi nilai estimasi dari garis lurus ini fungsinya sangat krusial sebagai sebuah kompas. Nah, kompas inilah yang kasih tahu kita algoritma. Kita mau kampus arah ini kanan lebih cepat loh, arah kiri yang jauh. Nah,
Kemudian ada komponen yang ketiga yaitu FN. Nah, FN ini itu adalah total nilai evaluasi. Angka penentu inilah yang didapatkan dari menjumlahkan kepastian jarak di masa lalu, yaitu GN, dengan tebakan cerdas sisa jarak di masa depan, yaitu HN tadi. Jadi, kesimpulan dari cara kerja Astar ini, di setiap persimpangan jalan, ia akan menghitung FN untuk setiap cabang jalan yang tersedia, cabang jalan yang memiliki total nilai FN paling kecil, nah artinya rute tersebut yang paling dekat prediksinya, dan akan selalu diprioritaskan terlebih dahulu dan dicek terlebih dahulu. Nah, dari kombinasi yang seimbang ini antara data real masa lalu GN dan kompas masa depan HN, inilah yang membuat Astar tidak buta arah, tidak mengecek jalan yang salah secara sia-sia, dan pastinya jauh lebih cepat sampai ke tujuan dibanding algoritma pencarian biasanya. Nah, Astar ini memprioritaskan simpul dengan nilai total terkecil untuk dieksplorasi. Nah, lanjut ke slide selanjutnya. Di sini ada mengenai arsitektur berkas dan modul proyek. Bisa dilihat di sini terdapat file path, pathfinder, heuristic PY, dan min heap. Di pathfinder ini mempunyai inti eksekusi, algoritma Astar, loop pencarian rute, pelacakan simpul, dan pembaruan visual. Heuristik itu untuk perhitungan matematika, pemandu jalur berbasis jarak Euclidean, geometris. Dan yang terakhir, min heap. Ini ada prioritas QW, custom penambung urutan simpul dengan efisiensi pengambilan logaritmis. Nah, di sini kontribusi saya terdapat pada Pathfinder. Nah, nanti akan dijelaskan di slide selanjutnya. Di modul Pathfinder ini, teman-teman bisa bayangkan nih file ini sebagai otak komandannya. Di dalamnya terdapat fungsi utama yang mengeksekusi langsung logika Astar secara step by step. File ini juga bertugas mengelola pergerakan data rute, mencatat jalan mana yang sudah atau belum yang dilewati, sekaligus memperbarui tampilan visual di layar agar interaktif bagi pengguna. Nah, yang file path heuristic ini, file ini kami pisahkan khusus untuk jadi kalkulator jarak. Tadi nilai HN atau tebakan garis lurus yang saya kasih tahu di slide sebelumnya itu adalah rumus matematika untuk hitung jarak Euclidean tersebut kami isolasi di file ini. Nah, apa sih keuntungannya? Untungnya nanti bakal sangat fleksibel. Kalau di masa depan kita mau bereksperimen mengganti metodenya pakai rumus jarak zigzag atau belok kota Manhattan distance, kita cukup ubah file ini saja tanpa perlu takut merusak sistem di otak utamanya. Kemudian ada file path min heap. Di sini dia sebagai asisten penyortir gitu. Jadi pada saat pencarian rute, algoritma Astar itu harus selalu membandingkan dan mencari rute mana yang dinilai yang paling kecil dari ratusan kemungkinan jalan yang ada. Kalau di komputer disuruh ngecek datanya satu persatu dari atas ke bawah. Prosesnya akan sangat lambat. Maka dari itu, kami membangun kelas min heap ini berbasis priority QW. Dengan struktur ini, rute dengan nilai terkecil otomatis selalu diletakkan di posisi paling atas antrian, sehingga ia bisa diambil secara instan oleh komputer. Nah, slide selanjutnya ini mengenai arsitektur, berkas, dan modul proyek. Di sini ada modul Pathfinder. Ini sebagai fungsi sebagai konduktor utama yang mengendalikan seluruh siklus hidup pencarian jalan. Nah, tugas utama ini inisialisasi awal variabel pencarian, melakukan eksplorasi node
secara bertahap, ngitung bobot atau biaya kas secara kumulatif, dan merekonstruksi rute hasil akhir untuk divisualisasikan. Nah, saya berkontribusi pada modul Pathfinder ini, khususnya di dalam fungsi clip point ARC roundabout turn curve, dan mekanisme belokan Bezier. Nah, Nah, pada fungsi polyline ini, masalahnya itu saat menggambar rute jalan raya yang menghubungkan satu titik persimpangan ke persimpangan lain. Garis yang ditarik komputer secara bawaan akan mulai tepat dari koordinat tengah persimpangan. Nah, diakibatnya, saat divisualisasikan, ujung-ujung garis rute tersebut akan saling menabrak dan tumpang tindih, menutupi lingkaran persimpangan jalan di layar, sehingga nanti akan terlihat tidak rapi. Nah, di sini solusinya kami ganti fungsi garis lurus lama dengan menggunakan fungsi baru bernama clip polyline. Sebelumnya bernama clip stripe. Nah, fungsi yang baru ini bekerja sebagai gunting virtual yang sangat cerdas. Ia akan memotong sedikit ujung-ujung garis rute di sepanjang jalan raya tersebut disesuaikan dengan radius persimpangan. Hasilnya, garis rute yang digambar akan sangat terlihat rapi, dimulai tepat di batas terluar lingkaran persimpangan dan berakhir di batas luar tujuan tanpa ada tumpang tindih visual sedikit pun. Kemudian ada fungsi ARC roundabout dan roundabout turn curve. Nah, around. Nah, masalah yang dihadapi ialah tantangan geometri tersulit sekaligus paling menarik yang saya kerjakan. Nah, bundaran kan memiliki bentuk lingkaran yang besar di tengah persimpangan. Untuk nampilin animasi kendaraan yang lewat di bundaran nggak bisa disamain dengan jalan raya yang biasa aja, yang lurus aja. Karena bundaran jalurnya melingkar penuh. Nah, solusi untuk masalah itu, saya merancang dua fungsi khusus untuk menangani ini. Yang pertama, fungsi tadi ARC roundabout yang bertugas menghitung matematika sudut busur lingkaran. Fungsi ini menggambar rute melingkar yang presisi melingkari bundaran tersebut. Nah, fungsi yang kedua itu namanya roundabout turn curve yang bertugas untuk ngatur transisinya, yaitu ngatur kalkulasi matematis agar transisi animasi kendaraan saat mulai masuk dari jalan lurus ke dalam busur bundaran serta saat keluar dari bundaran menuju jalan raya tersebut berjalan dengan sangat mulus tanpa patah-patah. Nah, yang kemudian fungsi yang terakhir ada mekanisme belokan Bezier. Nah, masalahnya di dunia nyata saat kita mengendarai motor dan mau belok ke persimpangan jalan, kita nggak mungkin kan langsung belok patah secara kaku 90 derajat secara instan. Nah, pasti kita akan melengkung secara halus. Nah, masalah ini kami dapat solusi untuk meniru pergerakan alami tadi yang melengkung lurus mulus. Di sini kami menerapin mekanisme belokan Bezier yang berbasis kurva Bezier kubik di dalam fungsi sampel Bezier. Melalui perhitungan matematika tangensial, fungsi akan menaruh beberapa titik kontrol
Maya untuk melengkungkan secara dinamis garis belokan yang tadinya patah tajam 90 derajat. Nah, dengan mekanisme ini, animasi kendaraan saat berbelok di persimpangan akan terlihat halus, alami, dan realistis menyerupai pergerakan kendaraan asli. Jadi nggak patah 90 derajat. Jadi nanti di dalam programnya itu mobil saat mau belok dia bakal melengkung, nggak patah 90 derajat. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Azhar. Terima kasih, Yora Ramadhani. Saya Azhar Rodriguez Arya, NIM 2401020048. Nah, di slide saya kali ini saya akan menjelaskan tentang inisialisasi open list. Nah, penjelasan di slide ini itu adalah sebelum algoritma bergerak, satu langkah pun dia butuh dua hal yang harus disiapkan dari awal. Nah, apa sih yang perlu disiapkan itu? Antara lain yaitu tempat penyimpanan simpul yang akan diperiksa dan buku catatan untuk merekam perjalanan. Nah, tanpa keduanya, algoritma tidak punya fondasi untuk bekerja. Nah, bayangkan kamu sedang merencanakan perjalanan road trip ke kota yang belum pernah kamu kunjungi. Hal pertama yang kamu lakukan bukan langsung tancap gas, tetapi kamu ambil peta terlebih dahulu. Nah, tandai titik awal, siapkan buku catatan kecil untuk tulis persimpangan mana saja yang sudah kamu lewati dan berapa kilometer yang kamu tempuh sampai di sana. Kalau kamu berjalan tanpa itu semua, kamu bakal tersesat karena tidak ada yang bisa dirujuk. Nah, di sini ada open list atau pointer. Adalah daftar persimpangan yang sudah kamu lihat dari peta, tapi belum kamu mendatangi secara fisik. Kamu tahu persimpangan itu ada dan mungkin bisa jadi jalur yang bagus, tapi kamu belum putuskan apakah itu pilihan terbaik. Daftarnya terus bertambah saat simpul baru ditemukan, berkurang saat simpul diproses. Nah, yang penting dipahami oleh open list, bukan sekadar tumpukan data biasa. Dia diurutkan berdasarkan seberapa menjanjikan tiap simpul-simpul yang paling potensial jadi jalur terpendek. Selalu ada di posisi teratas, siap diproses terlebih dahulu. Nah, lalu ada came from. Nah, ini adalah catatan asal-usul setiap kali algoritma sampai di simpul, baru ditulis. Nah, simpul ini saya capai dari mana? Tapi ini di akhir pencarian kamu tahu bahwa jalur ditemukan, tapi kamu tidak bisa tahu jalur mana tepat yang harus ditempuh. Lalu ada cost so far atau GN adalah odometer perjalanan. Dia mencatat total biaya nyata yang sudah diakumulasi dari titik start sampai titik simpul tersebut. Nah, nilainya ini dimulai dari nol, dari titik awal, lalu terus bertambah sampai kali algoritma melangkah ke simpul berikutnya. Di sini saya fokusnya adalah membuat depth forward search, jadi di mana pencarian dari titik start ke titik end dan back search dari titik selesai ke titik start. Nah, di sini itu ada curOpenHeap.get. Nah, di sini adalah memanggil untuk momen di mana algoritma memilih simpul mana yang akan diproses berikutnya. Nah, OpenHeap.get ini tidak ambil sembarang simpul. Dia ambil yang paling atas dari heap, yaitu yang F skornya paling kecil.
Nah, analoginya seperti kamu punya daftar destinasi yang ingin kamu kunjungi hari ini, tapi kamu tidak pilih berdasarkan urutan masuk daftar. Kamu pilih yang paling dekat dan paling efisien untuk dikunjungi sekarang. Nah, heap yang mengurus pengurutan itu secara otomatis. Kemudian ada if cur not open set tracker continue. Open set tracker remove cur. Nah, di sini adalah heap bisa saja menyimpan duplikat simpul yang sama dengan prioritas berbeda karena jalur yang ditemukan belakang lebih pendek. Saat disimpul itu diambil lagi dari heap, kita perlu cek apakah dia masih relevan. Analoginya, antrian nomor 45 dan nomor 45 baru, dua-duanya adalah untuk orang yang sama. Tetapi tiket lama sudah tidak berlaku karena digantikan yang terbaru. Kalau nomor lama dipanggil, kamu cukup bilang sudah tidak berlaku. Jadi, dilewati OpenSet Tracker bertugas sebagai penjaga. Lalu di sini ada eval save cure, this save cure, visit save add cure. Nah, di sini adalah setelah simpul divalidasi dan siap diproses, dia langsung tandai sebagai selesai. Visit save. Pastikan simpul ini tidak akan diproses ulang meskipun muncul lagi di heap. Nah, analoginya kamu adalah mengunjungi persimpangan ini, sudah menilai semua jalan yang bisa dilalui dari sana, dan kamu coret dari daftar tugas. Selesai, tidak perlu lagi kembali. Nah, di sini ada came from NB sama dengan cur. Nah, lalu came from ads dan GNB sama dengan TG. Nah, setiap kali simpul baru atau NB ditemukan lewat jalur yang lebih baik, tiga hal langsung dicatat. Simpul asal, @g yang dilewati, dan total biaya itu tiga komponen yang nanti dipakai untuk mengkonstruksi jalur lengkap di akhir pencarian. Oke, selanjutnya kita akan bahas priority queue via min heap. Nah, sekarang kita masuk ke jantung dari efisiensi algoritma Astar ini, yaitu bagaimana algoritma memutuskan simpul mana yang harus diproses berikutnya. Bayangkan kamu di bandara dan ada 20 counter check-in yang berbeda. Kamu tidak mau antri di sembarang counter, tapi kamu pasti mau antri yang paling pendek karena kamu mau paling cepat selesai. Tapi setiap detik, jumlah orang di tiap counter berubah. Kamu butuh seseorang yang terus memantau dan langsung kasih tahu kamu counter mana yang terbaik saat ini. Itulah fungsi min heap dalam algoritma ini. Nah, kalau pakai list biasa, setiap kali kamu masuk mau mencari simpul terbaik, kamu harus periksa seluruh isi list dari awal hingga akhir. Kalau ada 10.000 simpul atau 10.000 perbandingan setiap satu langkah untuk peta kota terbesar, ini jelas tidak realistis. Nah, Minhip di sini menyelesaikan masalah itu. Strukturnya selalu menjaga elemen terkecil dan di posisi paling atas. Saat simpul baru masuk, heap langsung posisikan dia di tempat yang tepat dalam waktu O log n. Nah, saat simpul terbaik diambil, heap otomatis reorganisasi sisanya, tapi kamu tidak perlu scan apapun. Nah, hubungan dengan Astar di sini adalah nilai yang dipakai sebagai prioritas adalah Fn sama dengan Gn plus Hn dikali Gn. Nah, adalah biaya perjalanan nyata yang sudah ditempuh sampai ke simpul itu, yaitu Hn. Hubungannya dengan algoritma Astar di sini, nilainya yang dipakai sebagai prioritas adalah Fn sama dengan Gn tambah Hn dikali Gn adalah biaya perjalanan nyata yang sudah ditempuh sampai ke simpul itu. Hn adalah heuristik perkiraan jarak dari simpul itu ke tujuan, dihitung pakai jarak Euclidean atau jarak lurus dari peta simpul dengan f terkecil. Berarti kombinasi sudah dekat dari awal dan masih dekat ke tujuan.
Nah, inilah kandidat terbaik yang harus diproses terlebih dahulu. Oke, kita masuk ke codingan. Di sini ada FNB sama dengan TG plus Euclidean Distance NB Goal. Nah, sebelum simpul NB masuk ke heap, nilainya harus dihitung terlebih dahulu oleh TG. Ini. Nah, TG ini adalah biaya nyata dari start sampai ke NB. Nah, Euclidean Distance NB Goal itu adalah perkiraan sisa jarak ke tujuan. Nah, diukur lurus seperti pakai penggaris di peta tanpa mempedulikan jalan yang sebenarnya ada. Nah, analoginya itu kamu sedang di persimpangan B, sudah menempuh 5 kilo dari rumah. Kamu lihat tujuan di peta dan perkiraan masih sekitar 3 kilo lagi, maka total estimasi perjalanan kamu adalah 8 kilo. Nah, itulah FB sama dengan 5 tambah 3 sama dengan 8. Nah, persimpangan lain yang estimasinya lebih kecil akan diproses lebih dahulu dari kamu. Lalu kita masuk ke open set tracker at NB, open heap put NB, FNB. Nah, setelah F-score dihitung, simpul NB ini dimasukkan ke dua tempat sekaligus. Pertama ke open heap, lalu dengan prioritas F-score, disinilah heap menjaga urutan kedua ke open set tracker. Set ini. Nah, set ini yang menjaga agar tidak ada duplikat aktif di antrian. Lalu kita ambil lagi simpul terbaik dari heap yang awal ini tadi. Nah, ke open heap get ini, setiap iterasi loop, baris ini yang pertama dieksekusi. Heap keluarkan simpul dengan F-score terkecil, simpul yang paling berpeluang jadi bagian dari jalur terpendek. Oke, selanjutnya kita akan membahas alur siklus loop utama dari algoritma Astar. Nah, slide ini adalah slide yang paling penting karena di sini seluruh mekanisme pencarian berjalan. Semua yang dijelaskan di slide sebelumnya itu adalah persiapan. Nah, di slide ini adalah eksekusinya. Nah, bayangkan ada dua tim SAR sedang mencari orang hilang di hutan. Tim A berangkat dari pos utara, tim B berangkat dari pos selatan. Nah, keduanya jalan bersamaan, masing-masing membuka jalur dari arahnya sendiri. Nah, setiap langkah mereka pilih rute yang paling menjanjikan, ditandai jalur yang sudah dilalui, dan terus bergerak sampai akhirnya kedua tim bertemu di suatu titik di tengah-tengah hutan. Nah, begitu ketemu, misi selesai. Nah, jalur lengkap sudah diutarakan ke selatan sudah terbentuk. Itulah gambaran dari bidirectional Astar yang diimplementasikan di forward search dan back search. Nah, forward search adalah tim A yang berangkat dari titik asal atau titik start. Nah, sedangkan backward search itu adalah tim B yang berangkat dari titik tujuan. Mereka berjalan bersamaan dan algoritma berhenti begitu salah satu tim menemukan jejak tim lain. Jadi, jika sudah menemukan titik di tengah atau sudah menemukan titiknya dengan tim lain, itu algoritma akan selesai untuk mencarinya. Nah, kenapa dua arah ini lebih baik dari satu arah? Karena pencarian satu arah harusnya menjelajahi semua simpul yang ada di antara start dan goal atau finish. Pencarian dua arah membagi pekerjaan itu menjadi dua masing-masing, hanya perlu menjelajahi setengahnya. Jadi, karena area yang ditelusuri jauh lebih kecil, waktu yang dibutuhkan juga jauh lebih singkat. Nah, for a incurred edge. Nah, di sini adalah dari simpul core yang baru diproses, semua jalan terhubung diperiksa satu persatu oleh E, yaitu at G. Nah, at G itu adalah jalan itu sendiri. Nah, NB adalah
sebagai ujung jalan yang lain tetangga yang belum tentu sudah dikunjungi. Nah, untuk setiap tetangga, kode diambil bentuk jalan sesungguhnya lewat @curve. Nah, bukan garis lurus lagi, tetapi kurva polen yang mengikuti kontur jalan nyata. Nah, panjang kurva ini itu dihitung oleh Pauline Lake, lalu dijumlahkan ke biaya sebelumnya untuk dapati TG. Lalu di sini ada if curve is roundabout. Nah, di sini itu adalah bagian dari dimana bundaran dari jalan utara dan mau ke jalan timur, kamu tidak langsung belok. Kamu harus ikuti lingkaran bundaran dulu, melewati beberapa jalan keluar sebelum sampai ke kamu tuju. Lalu di sini ada search ads. Nah, di sini setiap kali algoritma menjelajahi ads baru, ads ini direkam ke dalam search ads anim. Data ini dipakai untuk menampilkan animasi pencarian secara real time. Kapan animasi mulai, kapan animasi selesai, kurva jalannya seperti apa, dan dari arah mana pencarian itu berasal. Lalu, is meeting. Ini adalah kondisi berhenti kedua. Berbeda dengan kondisi yang pertama. Yang cek simpul aktif core itu cek saat sedang menjelajahi tetangga atau NB. Nah, kalau NB sudah ada di wilayah tim lain, baik sudah dikunjungi maupun masih di open set, langsung catat rute ke NB dan return. Lalu ini if TG lebih kecil daripada GNB search ads anim. Nah, ini adalah inti dari optimasi algoritma Astar. Kode cek apakah jalur yang baru ditemukan ke NB. Nah, lebih pendek dari jalur yang sudah tercatat sebelumnya. Kalau iya, semua catatan lama dihapus dan diganti dengan yang baru. Oke, kita coba ke run programnya. Oke, kita set di sini titik awal dan di sini sebagai titik akhir. Nah, di sini titik end atau goal di sini juga mencari jalurnya, tidak hanya start saja. Oke, penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh Meki Ajitmayadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Meki Ajitmayadi. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan. Selanjutnya kita akan membahas terkait min hit. Di sini dalam algoritma Astar kita membutuhkan struktur data bertipe priority, aturan priority atau antrian prioritas. Ini digunakan untuk mengelola OpenSets pada program kita, yaitu kumpulan simpul yang sudah aktif digunakan saat dieksplorasi. Step simpul yang digunakan dalam OpenSet diurutkan berdasarkan nilai evaluasi, di mana seperti rumus dari algoritma Astar, yaitu F dari N sama dengan G dari N ditambah H dari N, di mana G dari N adalah biaya aktual dari titik awal dan H dari N adalah biaya estimasi atau heuristik ketujuan. Jika kita menyimpan OpenSet dalam bentuk list, array yang umumnya biasanya akan tanpa pengaturan atau pengurutan yang lebih terstruktur. Maka setiap kali kita ingin mengambil simpul dengan nilai F dari N terkecil, kita harus melakukan pencarian linear dengan memindai seluruh elemen satu persatu. Nah, operasi ini memiliki kompleksitas waktu OV, dengan V adalah jumlah simpul. Jadi
atau bisa kita kenal dengan ON, di mana N adalah jumlah simpul. Hal ini membuat kompleksitas keseluruhan algoritma Astar membengkak menjadi O N pangkat 2 dan tidak efisien untuk graf berskala besar. Untuk itu, kita menggunakan min-heap sebagai priority queue atau urutan prioritasnya. Dengan simpul Fn terkecil dapat diambil dalam waktu konstan 0, 01 pada indeks 0. Sekarang kita masuk ke membahas singkat terkait program yang kami buat, yaitu pada di file source algorithm di bagian min-heap-nya. Pada baris 1 sampai 3 atau 1 ini merupakan kelas dari min-heap-nya. Di sini kita mendefinisikan kelas min-heap dan menginisialisasikan list kosong bernama save element yang bertindak sebagai wadah penyimpanan utama elemen yang telah kita buat, di mana elemen-elemen yang kita buat itu berada di aset komponen. Nah, ini adalah elemen yang kita buat. Kemudian pada baris 5 dan 6 atau baris 8 hingga 12 ini adalah 5 dan 6 adalah baris dari function empty, di mana ini adalah digunakan untuk memeriksa apakah list heap kosong menggunakan fungsi bawaan dari panjang dari jumlah elemennya. Jadi di sini bergunanya untuk memeriksa apakah dari elemen ini ada atau tidak, kosong atau tidak. Sedangkan yang di atas tadi adalah gunakan untuk menginisialisasikan dari elemen yang kita punya. Kemudian di bagian 8 hingga 12 adalah terkait simpul yang kita gunakan, di mana pada fungsi ini kita menggunakan fungsi bawaan Python untuk mengambil alamat memori untuk objek dari node. Nah, kenapa kita perlu pakai ini? Karena ini sangat penting sebagai key breaker agar Python kita tidak melanjutkan perbandingan kepada objek node secara langsung, yang mana nanti bisa memicu type error. Selanjutnya kita memanggil metode append di sini, di mana ini juga salah satu metode atau fungsi bawaan list untuk menaruh simpul di bagian akhir. Lalu memanggil fungsi internal setup untuk menaikkan simpul dari indeks terakhir ke posisi yang tepat. Kemudian kita lanjut saja ke bagian baris 26 ke 34, di mana di sini kita membandingkan elemen anak dengan induk di indeks parent IDX. Jika nilai anak lebih kecil, maka posisinya akan ditukar dan indeks anak diperbarui ke induk IDX. Contohnya, jika node D dimasukkan ke indeks 3, ia akan dibandingkan dengan induknya di indeks 1. Sekarang mari kita lanjut ke bagian fungsi get. Di fungsi ini, jika hanya ada tersisa satu elemen, fungsi langsung memanggil metode dari bawaan baris
18 ke bawah. Jika lebih dari 1, maka dia akan memindahkan elemen terakhir ke heap index ke 0. Setelah itu kita akan memanggil fungsi internal shift down di baris 23 untuk menggeser elemen tersebut ke bawah hingga seimbang, lalu mengembalikan not asli ke baris ke-24. Nah, kita lanjut ke terkait membahas kompleksitas min heap. Ketika node dimasukkan menggunakan metode put, seperti yang tadi dijelaskan, atau ditarik dari urutan prioritas menggunakan metode get, sistem akan melakukan proses penyortiran otomatis di memori. Karena heap diatur sebagai pohon biner lengkap, tinggi pohon ini secara asimptotik menjamin berjalannya secara logaritmis pada orde 0 log v atau 0 O log n dan bukan secara linear O n. Hal ini menjamin performa program tetap berjalan secara optimal dan real time meskipun harus menangani ratusan persimpangan jalan kota. Kemudian kita lanjut ke penerapan min heap. Di bagian coding pada file path header, di sini diterapkan penggunaan min heap, di mana pada baris dimana pada baris 242 ini didefinisikan dua buah heap secara bersamaan, yaitu min open heap F dan open heap B, yang dimana F ini untuk forward dan open heap B ini untuk backward, dimana penggunaan heap di sini digunakan untuk memeriksa status keanggotaan simpul secara cepat dalam waktu konstan 0,1. Pengambilan simpul dengan prioritas terkecil ini dilakukan melalui fungsi get yang ada pada file min heap sebelumnya. Kemudian cara algoritma Astar menghemat waktu kalkulasi adalah dengan menghentikan penelusuran lebih dini, yaitu dengan pemeriksaan sasaran dengan mengecek kondisi lewat kode if current sama dengan tujuan atau goal sesaat setelah simpul diambil dari heap. Kemudian terminasi suksesnya, loop dihentikan seketika untuk mencegah algoritma menjelajahi sisa simpul lain secara sia-sia. Yang ketiga, meminimalkan overhead sistem pada jaringan peta jalan yang luas. Kemudian kita balik lagi ke heap sebelumnya. Di baris 50 berapa ya? Di 54 Nah, di baris 54 dan 55 ini kami menerapkan pola lazy deletion untuk arah maju, dan untuk arah
mundurnya ada di baris 100. Nah, sama seperti yang forward di atas, ini ada fungsi forward search, di mana nanti ada menerapkan pola lazy deletion-nya itu di baris 54 di fungsi forward search, dan sedangkan di bagian fungsi backward search kami menerapkannya pada baris 126 hingga 127. Nah, minheap ini tidak memiliki metode decrease key yang efisien untuk memperbarui jarak node di tengah list. Maka dari itu, ketika ada router yang lebih pendek ditemukan ke suatu simpul tetangga, kita memanggil fungsi put di minheap. Nah, kemudian untuk memasukkan simpul tersebut dengan baru ke heap, saat simpul tersebut dikeluarkan menggunakan get, kita memeriksa keberadaannya di tracker set menggunakan kondisi car not in open set tracker seperti yang ada di Pathfinder sebelumnya. Jika sudah tidak ada lagi, maka versi lama tersebut langsung dilewati menggunakan perintah continue. Nah, ini menggunakan car not in open set tracker. Nah, jika misalnya tidak ada lagi, maka akan langsung continue. Kemudian setelah jika not in open set tracker, dia akan continue dan melanjutkan melewati. Namun jika masih ada, kita akan proses simpul tersebut lalu menghapus dari tracker set menggunakan metode remote cure. Nah, akan dihapus menggunakan fungsi remote cure. Sebagai kesimpulan, kombinasi perancangan minheap custom dengan kompleksitas O log n ini pada lazy deletion yang mangkus serta optimasi tracker set 01 berhasil membuat simulasi rute perkotaan berjalan secara real time dengan efisien dan penggunaan memori yang hemat dan efisien dan waktu kalkulasi yang optimal. Mungkin penjelasan dari materi minheap ini cukup sekian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Balkis Manisa dengan NIM 24010200096. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Balkis Manisa dengan NIM 24010200069 akan membahas tentang batas atas kompleksitas Astar. Jadi, dalam dunia nyata, khususnya pada sistem navigasi digital kota modern, efisiensi adalah segalanya. Kita tidak hanya ingin algoritma yang menghasilkan rute terpendek, tetapi juga algoritma yang tidak membuat CPU komputer crash atau lambat saat memproses ribuan persimpangan jalan. Oleh karena itu, mari kita bedah arsitektur fungsi utama di dalam kode kita, yaitu fungsi run astar anim yang terletak pada modul src algorithm pathfinder p.py. Nah, jadi kita inisialisasi dulu. V ini adalah jumlah simpul persimpangan nodes. Yang kedua itu E adalah jumlah jalan penghubung H. Yang ketiga, ada kebutuhan waktu CPU untuk meningkat secara log linear seiring bertumbuhnya kompleksitas jaringan kota. Nah, jadi perlu kita ketahui dulu apa itu fungsi dari run astar anim. Jadi, fungsi dari run astar anim ini bertindak sebagai konduktor utama yang mengorkestrasi seluruh proses pencarian jalur sekaligus membangun data animasi untuk antar muka pengguna. Jika kita bedah secara matematis dan struktural,
Analisis kompleksitas fungsi ini dibagi menjadi beberapa fase eksekusi. Mari kita fokus pada fase pertama, yaitu fase inisialisasi. Nah, ini ada alur kristal utamanya. 4 fase utama dari metode Run-Astar-Anim. Jadi fungsi Run-Astar-Anim itu bertanggung jawab penuh dalam mengelola siklus penyaluran pendek. Dan berikut adalah struktur pembagian fasenya. Ada fase inisialisasi, fase looping astar pencarian, fase rekonstruksi jalur, dan fase data animasi. Nah, jadi fase inisialisasi itu berbiaya kompleksitas OV. Jadi iterasi atribut simpul log for and in nodes menyentuh setiap elemen vertex secara linear untuk inisialisasi status, menghasilkan biaya OV. Decompression, pembuatan dictionary, biaya seperti GF, GB, FF, dan FB berjalan linear menyusuri seluruh nodes berbiaya komputasi OV. Struktur memori konstan, alokasi objek custom, min heap, dan koleksi set hanya memakan waktu operasional O1. Mari kita lihat langsung source kodenya. Berikut adalah kode inisialisasi OV. Jadi, look for in nodes akan menginisialisasi atribut eval step dan dig step pada setiap objek nodes dengan kompleksitas OV. Pembuatan 4 kamus seperti GF, GB, FF, dan FB menggunakan decompression. Masing-masing mengiterasi seluruh nodes sehingga berbiaya OV per kamus dan OV secara total. Pembuatan 2 objek min heap, 2 set visit, serta 2 kamus kosong came from dan came from edge semuanya berbiaya O1. Operasi akses dan pembaruan pada kamus JF, came from, dan came from edge juga memiliki kompleksitas 01. Rata-rata karena menggunakan hash table Python. Dengan demikian, kompleksitas total fase inisialisasi adalah OV. Jadi, secara teori kompleksitas algoritma, fase ini memiliki nilai OV, di mana V adalah vertex atau jumlah total, simpul atau persimpangan yang ada di dalam graf peta kota. Nah, mengapa bisa menjadi OV? Yang pertama, itu kita iterasi atribut node-nya. Looping for and in nodes akan mengunjungi setiap simpul satu per satu tanpa terkecuali. Untuk mengatur nilai awal seperti eval step dan dig step menjadi tak hingga. Jika ada 1000 simpul, maka akan terjadi 1000 kali operasi. Ini akan berbiaya OV. Yang kedua, itu ada decompression untuk biaya lintasan. Jadi pembuatan 4 kamus seperti yang udah saya jelaskan tadi, dictionary utamanya yaitu GF, GB, FF, dan FB. Untuk bobot total Fn masing-masing mengiterasi seluruh elemen di dalam nodes. Berhubung dijalankan berbasis hash table internal Python, alokasi per elemen biaya konstannya 01, namun karena dilakukan sepanjang jumlah V, total biayanya adalah OV per kamus. Operasi konstan 01, struktur data lainnya seperti pembuatan objek min heap, custom set, inisialisasi set untuk pelacakan serta kamus kosong, came from untuk merekonstruksi rute, semuanya hanya berbiaya waktu konstan atau 01 karena tidak bergantung pada ukuran graf. Jika digabung secara keseluruhan, total kompleksitas pada fase inisialisasi ini didominasi oleh proses pemrosesan nodes, sehingga batas atasnya terkunci secara linear pada OV.
Selanjutnya, yang merangkum puncak dari perhitungan matematis seluruh performa algoritma kita setelah melewati fase inisialisasi algoritma akan masuk, yaitu selanjutnya itu adalah loop pencarian utama. Di dalam slide ini tunjukkan bahwa total komputasi sistem berada pada notasi Big O, E log V. Nah, mari kita bedah asal-usul rumus legendaris ini. Komponen V melambangkan jumlah simpul persimpangan nodes, sedangkan E melambangkan jumlah jalan penghubung, jumlah total ruas jalan yang menghubungkan persimpangan tersebut. Peran min heap log V pada slide 14 sebelumnya, kita tahu bahwa operasi memasukkan put dan mengambil get simpul dari priority queue berbasis min heap berbiaya logaritmis atau O log V. Struktur data ini menjamin bahwa node dengan nilai Fn terkecil selalu berada di puncak untuk diekstrak secara instan tanpa perlu melakukan pengurutan ulang linear yang boros. Jadi, peran traverser jalan E di sini. Di sisi lain, pada slide 15 sebelumnya, dalam skenario terburuk, worst case, algoritma harus mengeksplorasi dan mengevaluasi seluruh tetangga dari cabang jalan yang terhubung yang diwakili oleh nilai total edge. Ketika proses penelusuran jalan sebanyak E ini dikombinasikan dengan efisiensi penataan antrean prioritas berbasis log V, maka lahirlah batas atas komputasi total OI log V. Pertumbuhan log linear ini adalah standar industri emas dalam navigasi spasial. Artinya, meskipun ukuran kota kita berkembang menjadi jauh lebih besar dengan ratusan persimpangan baru, beban kerja CPU komputer tidak akan melonjak secara ekstrim atau kuadratik seperti ON pangkat 2, melainkan tetap terkendali dengan sangat landai dan optimal.